Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami perkenalkan aplikasi Sispena SM untuk persiapan akreditasi sekolah atau madrasah dengan menggunakan IASP terbaru, yaitu IASP tahun 2020 ya. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah membantu madrasah atau sekolah dalam menyiapkan akreditasi ya. Karena sebuah pekerjaan online seperti di aplikasi Sispena online tentu harus dimulai dengan konsep secara offline ya. Sehingga tujuan aplikasi ini bisa membantu madrasah di dalam pelaksanaan terutama persiapan akreditasi ya. Sebagai pendahuluan perlu diketahui bahwa di IASP 2020 ini Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 ada sedikit perubahan ya dengan IASP sebelumnya, yakni basis dari penilaian tidak lagi bersifat dokumentatif atau compliant, tapi secara mayoritas penilaian dilakukan berdasarkan perform atau kinerja. Ada minimal 3 hal yang perlu kita ketahui sebelum akreditasi. Yang pertama adalah IPM ya, IPM, indikator komplain mutlak ya, atau indikator pemenuhan mutlak ya. IPM ini tidak masuk dalam penilaian akreditasi, cuman sebagai prasyarat ya, prasyarat sekolah atau madrasah bisa diakreditasi. Ini adalah komponen-komponen syarat mutlak sekolah atau madrasah bisa dilakukan akreditasi. Yang kedua adalah IPR ya, indeks pemenuhan relatif ya, atau indikator komplain relatif ya. Ini masuk dalam penilaian, cuman bobotnya adalah 0,15 atau sekitar 15%. Untuk IPR ini diambil dari data sekunder, yaitu di EMIS dan Dapodik ya. Jadi selesaikan dulu data-data di EMIS dan Dapodik, nanti akan link ke Sispena. Untuk hari-hari ini memang belum link, tapi ternyata sekolah atau madrasah bisa melakukan entry data atau input data secara manual. Ini masuk dokumentatif harus disiapkan oleh sekolah atau madrasah ya, dengan cara sekolah atau madrasah mengentry data di Dapodik dan EMIS kalau madrasah, sehingga nanti kalau Sispenanya sudah link dengan kalau Dapodik dan EMIS sudah link dengan Sispena, maka secara otomatis Sispena akan terisi nilai yang sesuai dengan dokumen yang kita upload di Dapodik atau di EMIS ya. Kita kembali ke aplikasi Sispena offline ini. Oke. Ini ada unsur yang ketiga setelah IPM dan IPR adalah komponen kinerja inti ya. Komponen kinerja inti terdiri dari mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen madrasah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan dibagi menjadi 8 standar ya. Kalau IASP 2020 ini disimpulkan menjadi 4 komponen, tapi di dalam 4 komponen ini sudah mencakup 8 standar nasional pendidikan atau 8 NSP itu ya. Nah, kita mulai yang pertama adalah indikator pemenuhan relatif ya. Sebelum Bapak Ibu menyiapkan entry data di Dapodik atau di EMIS ya, kalau melihat dari indikator pemenuhan relatif offline ini, minimal kita bisa menyiapkan dan mempunyai gambaran apa saja yang di-upload di Dapodik atau di EMIS. Yang pertama misalkan di IPR ini adalah kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau diploma 4 atau D3 ya. Misalkan kita isi di sini guru kita di madrasah atau di sekolah ada 24 misalkan.
Sedangkan yang sudah punya ijazah S1 atau D4 22 ya, maka secara otomatis di sini akan keluar 92%. Lah 92% ini kalau dalam skor penilaian ini ada skor pencapaian nilai dari 4, 3, 2, 1. Tentu ini sangat baik, ini cukup, ini kurang ya. Karena ini 92%, sedangkan interval dapat nilai 4 itu adalah 90 sampai 100, maka nilai atau skor yang dicapai adalah 4 ya. Begitu juga dengan yang kedua, guru yang memiliki sertifikat pendidik ya. Kemudian di sini ada jumlah guru, ini akan otomatis dari entry data yang pertama 24. Misalkan guru yang sudah tersertifikasi misalkan ada 10 misalkan. 10 ya. Maka di sini muncul capaian 42%. Kita lihat di scoring masuk mana 42% itu, ternyata masuk nilai 1. Karena 42% itu kurang dari 55%. Atau misalkan madrasah atau sekolah Bapak ternyata yang sertifikasi sudah banyak, misalkan mencapai 20 misalkan. 20 ini akan otomatis ternyata ada 83% guru yang sudah sertifikasi, maka nanti pencapaian skor kita lihat 80 itu masuk yang mana ya. Kalau ini 70 sampai lebih kecil dari 80, kalau ini 70 sampai lebih kecil dari 85, maka kita bisa menentukan nilainya adalah 3. Di sini otomatis akan memperlihatkan skor perolehan 3. Begitu seterusnya, ini sebagai simulasi offline ya dari kekuatan madrasah yang bersifat dokumentatif. Nanti di akhir halaman ini akan ada skor IPR ya. Skor IPR kita adalah 72%. Ini termasuk cukup tinggi, 72%, yang dalam penilaian secara total dalam sistem akreditasi IPR ini bobotnya adalah 0,15 atau 15% ya. Kemudian kalau IPR sudah tuntas, kita masuk ke komponen kinerja inti. Di sini ada dokumen sekolah, maksudnya apa? Kalau kita masuk ke Sispena online seperti saya gambarkan ini yang Sispena online ya, kita sign in. Nah ini, kemudian kita klik data isian. Nah ini adalah Sispena online ya. Contohnya seperti miliknya MA Muhammadiyah 2 ini, atau Madrasah Aliyah Swasta Muhammadiyah 2 ini ya. Di sini ada IPR ya. Nah, IPR secara online itu seperti ini. Nah, ternyata saat ini antara Dapodik dan EMIS belum mengeling ke Sispena, maka madrasah bisa melakukan entry data secara manual di data perbaikan. Di sini. Misalkan jumlah gurunya 22, jumlah guru yang S1 22, maka nilainya 4. Ini sebenarnya data kalau sudah link ini sebenarnya nggak perlu diisi, akan secara otomatis kalau Dapodik dan EMI sudah ngeling ya. Kalau belum ngeling ya otomatis kita melakukan data perbaikan sekolah atau madrasah secara manual ya. Seperti ini. Ini adalah IPR. Kita bisa melakukan perhitungan nanti. Di sini nilai atau skor yang dicapai di skor indikator pemenuhan relatif 89,00 ya. Kemudian di Sispena secara online ini ada yang namanya dokumen sekolah, ada yang namanya DIA. Dokumen sekolah ini adalah dokumen yang tempat kita mengupload bukti fisik ya. Jadi misalkan ini dokumen yang pertama tata tertib ya. Kemudian nanti kita unggah melalui pilih file, kita pilih file yang ada di komputer kita atau di drive kita. Kemudian di sini kalau sudah diunggah, karena ini sudah selesai barusan akreditasi, posisi statusnya menghijau menjadi sudah unggah. Kemudian di sini ada butir
Butir ini maksudnya apa? Yang dimaksud butir di sini adalah butir dia. Butir dia, daftar isian akreditasi. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya tata tertib ini merupakan bukti fisik pada instrumen akreditasi yang ada di dia pada butir 1 dan butir 3. Ini maksudnya begitu. Jadi upload dokumennya itu dari sini. Kalau sudah kita upload, otomatis ini larinya ke dia. Jadi di dia itu nanti ada bukti-bukti fisik dokumen yang kita upload, secara otomatis dia akan terisi dokumen pada butir 1 dan butir 3 secara otomatis. Jadi entry upload datanya melalui menu dokumen sekolah ya. Kemudian di sini ada dia ya. Kebetulan dianya ini sudah di mapping sehingga tidak bisa kita buka, tapi nanti akan saya beri gambaran di dia yang offline ya. Ini dia ya. Dia ini adalah merupakan komponen inti plus IPR ya. Ini nilai akhirnya adalah 93 ya. Oke, ini gambaran secara online. Kemudian kita masuk ke aplikasi ini, aplikasi secara offline ya. Ini ada dokumen sekolah. Oke, dokumen sekolah ini kita cek apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang perlu disiapkan untuk diupload di dokumen sekolah. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk dokumen sekolah nomor 1 tata tertib ya, kalau sudah kita unggah maka akan masuk ke dia pada butir 1 dan 3. Misalkan begini, kita klik ini akan masuk ke dia. Ini adalah daftar isian akreditasi ya. Ini nanti ada dokumen-dokumen ya. Kalau secara online ya. Di dia ini apa yang kita lakukan? Di dia ini kita menentukan skor perolehan dari butir nomor 1. Misalkan siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Kemudian kita pilih misalkan siswa menunjukkan perilaku disiplin tata tertib madrasah namun terbatas di kelas, atau siswa menunjukkan perilaku disiplin ya. Kalau menunjukkan perilaku disiplin berarti poinnya 4 ya. Kalau misalkan siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib dan menerima pengakuan atas prestasi kedisiplinan, berarti nilainya 3. Ini oleh sekolah atau madrasah cenderung dipilih skor perolehan yang tertinggi, yaitu 4 ya. Ini adalah dia. Kemudian kembali ke dokumen sekolah, kita nanti akan upload lagi jadwal keagamaan. Jadwal keagamaan ini masuk dia yang mana? Masuk dia yang butir 2. Kita klik di sini. Nah, ini adalah siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di madrasah. Kemudian di dia ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memilih option atau level skor pencapaian. Misalkan kalau siswa kita menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari, maka kita pilih skor maksimal yaitu 4. Kalau misalkan deskripsinya itu keadaan sekolah seperti pada nomor 2, 3, 4 ya kita pilih sesuai dengan keadaan dokumen atau keadaan real yang ada di madrasah. Kita bisa memilih skor-skor ini dari data-data yang sudah kita siapkan ya. Jadi di sini itu kita kembali lagi ke dokumen. Ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang harus disiapkan ya sebagai jembatan untuk penilaian kinerja ya. Ini ada 57 kemudian 93, berarti kalau kita hitung sekitar ada 58 dokumen yang perlu kita siapkan untuk diupload di Sispena ya. Ada 58 dokumen lah minimal. Ini dokumen yang diupload ya. Ada juga dokumen-dokumen yang tidak perlu diupload di Sispena, tapi perlu disiapkan nanti ditunjukkan secara langsung ke asesor ya.
Ini misalkan kita kasih contoh satu lagi ya, misalkan bukti atau laporan kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kita klik kan masuk butir 6 dia. Nah ini butir 6 dia ya. Ini ada dokumen misalkan yang kita upload tadi. Ini misalkan laporan kegiatan dan sebagainya. Tapi ada bukti yang tidak diupload di Sispena, misalkan catatan penilaian sikap, kolaborasi atau kerjasama. Ini nggak perlu diupload di Sispena, tapi perlu disiapkan yang nantinya akan ditunjukkan ke asesor ketika visit. Ya. Ini sudah ada keterangan semua, mana yang perlu diupload atau diunggah, mana yang tidak perlu diupload tapi dipersiapkan untuk ditunjukkan ke asesor ketika visitasi akreditasi, baik secara online maupun secara offline ya. Kalau memang nanti dilakukan secara daring ya, maka saya sarankan data-data ini dibuatkan rumah data di Google Drive ya, yang nanti linknya bisa kita sampaikan atau kita berikan ke asesor ya. Lah di akhir proses ini, setelah kita isi mutu lulusan nilainya, kita isi skor pencapaian nilainya berdasarkan bukti fisik yang kita miliki ya. Kemudian kita isi mutu guru ini ya. Kemudian kita isi nilai yang ada di manajemen sekolah ya. Ini adalah konsep, termasuk ini penting karena kita menilai keadaan kita sendiri yang akan kita ajukan ke Sispena. Biasanya ini juga jadi ajuan asesor ya. Kalau nilai akhirnya nanti terlalu rendah, itu nanti bisa menghasilkan hasil akreditasi yang rendah pula ya. Tapi kalau nilai yang kita ajukan di Sispena tinggi, tentu nanti akan di cross check oleh asesor apakah benar penilaian yang dilakukan oleh madrasah di daftar isian akreditasi. Di akhir daripada aplikasi ini adalah rekap nilai dari entry data atau penilaian-penilaian yang sudah kita lakukan ya. Ini adalah IPR, ini komponen kinerja inti ya. Ini nanti ada rekapan dari poin-poin skor yang kita pilih. Ini. Kemudian di sini ada skor indikator pemenuhan relatif, ada skor total komponen inti. Nah, hasil akhir ini adalah 94. Peringkatnya adalah A karena A itu dimulai dari angka 91 ya. Predikatnya adalah unggul ya. Nah, ini nanti yang akan kita masukkan ke Sispena secara online. Gambaran nilai akhir secara offline ini sekali lagi sangat penting ya. Sehingga kita bisa memprediksi atau cita-cita kita lah sebelum melakukan akreditasi, sebelum divisitasi oleh asesor. Kalau misalkan di nilai akhir ini kok misalkan hanya dapat 90, misalkan 90 ya, berarti peringkatnya ini B nanti ya. Kalau jadi jangan salah mengajukan nilai. Kalau kita bercita-cita madrasah kita dapat A ya minimal nilai akhir ini adalah 91 atau syukur-syukur ditinggikan 95 atau 96. Sekolah-sekolah yang sudah mapan maju bisa diisi sampai 97 atau 98 ya. Sehingga kalau turun 2 misalkan jadi kalau 98 ajuan, kemudian turun 2 masih 96, kategorinya masih A ya. Ini adalah aplikasi Sispena SM yang sederhana yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman guru, pimpinan atau tenaga kependidikan, seluruh sivitas akademika di sekolah atau madrasah di dalam menyiapkan akreditasi sekolah atau madrasah. Sebaiknya persiapan ini dimulai minimal 1 tahun sebelum akreditasi. Karena apa? Karena penilaiannya berbasis kinerja atau berbasis sesuatu yang sudah kita alami, kita kerjakan ya. Kalau persiapannya terlalu mepet, kemudian dokumen-dokumen seperti RPP disiapkan secara cepat dari proses yang download dan lain sebagainya, yang itu tidak melalui sebuah proses, itu biasanya kalau ditanya asesor
akan mengalami kesulitan karena sesuatu yang dia dokumentasikan tidak dilakukan, hanya sekedar copy paste atau download ya. Demikian untuk perkenalan kita dengan aplikasi Sispena SM ini, semoga bisa membawa guna dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.